Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Kimiaku. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan SBMPTN tahun 2018, nomor 34 sampai 36. Anak-anakku. Langsung saja anak-anakku, kita akan bahas ini nomor 34 ya, cisplatin, ya, MR-nya 300, itu merupakan senyawa anti kanker, ya, senyawa anti kanker cisplatin itu. Disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia, MR-nya 17, dengan 8,3 gram K2PTCl4, MR-nya 418. Ya. Jadi ini cisplatinnya ini, amonianya ini, MR ketiganya sudah tahu. Ya. Ini itu 415, kalau ini 17, kalau yang ini cisplatin ini 300. Gitu ya. Dengan reaksi yang sudah disetarakan. Jika reaksi berlangsung sempurna, masa reaksi yang tersisa adalah, ini adalah konsep mol yang dikaitkan dengan reaksi, ya. Jadi di sini berarti kaitannya dengan reaksi pembatas, ya. Di kelas 10 kita sudah membahas konsep mol yang dikaitkan dengan persamaan reaksi. Yang pasti kalau reaksi sudah setara ini sudah mudah, karena persamaan reaksi setara, perbandingan koefisien reaksi selalu menunjukkan perbandingan molnya. Boleh juga perbandingan jumlah partikelnya, kan begitu. Nah, maka kita akan cari dulu masing-masing mol yang diketahui yang direaksikan ini. 1,7 gram amonia, MR-nya 17, dengan 8,3 gram K2PTCl4 itu berapa mol sih? Baru nanti kita akan masukkan ke dalam kolom itu, reaksi, mula-mula reaksi, akhir reaksi. Di sana kita akan tahu mana yang sisa, mana yang habis, kaitannya dengan reaksi pembatas itu kan. Jadi pertama kali kita mencari mol masing-masing yang direaksikan itu. Itu kita mencari molnya K2PTCl4 yang masanya tadi 8,3 gram. MR-nya jelas, ya, maka masanya 8,3 dibagi 4,15, hasilnya adalah 0,02 mol. Ini molnya ini. Kemudian kita bisa mencari molnya amonia yang masanya 1,7 gram dengan MR 17. Jelas ya, tidak usah kita tuliskan, pasti ya, 1,7 dibagi 17, ini hasil langsungnya, 0,1 mol. Nah, setelah kita tahu molnya masing-masing, ini yang direaksikan ternyata 0,02 dan 0,1 mol, kita akan buat reaksi, kemudian buat kolom mula-mula, reaksi, akhir reaksi. Nah, ini reaksinya. Ini sudah sesuai perbandingannya, 1:2 banding 1:2. Yang kita masukkan adalah mol mula-mulanya adalah ini ya. Ini 0,02, 0,1, maka dimasukkan 0,02, 0,1 mol. Ini tentunya belum ada di sini ya, ini juga belum ada. Nah, dari sinilah kita akan menentukan mana sih reaksi pembatasnya atau yang habis bereaksi. Ini ya, 1:2. Kalau ini 1 mol, ini 2 mol. Ini mula-mula kamu punya sekian. Kalau ini 0,02, kita turunkan di sini, maka di sini butuh 2 kalinya, maka 0,04. Kamu punya 0,1, yang berarti 0,04. Mungkin tidak, pasti mungkin, karena ini lebih besar. Maka yang turun adalah yang kecil ini. Ya, 0,02, di sini 0,04. Inilah yang mungkin. Tapi tadi kalau misalkan yang kamu turunkan ini 0,1, di sini butuh berapa? 0,05. Padahal kamu hanya punya 0,02. Berarti nggak mungkin. Ini contoh untuk membahas lebih jauh. Maka yang turun pasti yang 0,02. Atau yang habis bereaksi adalah yang ini. Ini 0,04. Lanjutkan saja ke sana, sesuai perbandingan 0,02. Kok 0,02? Ya ini 1:1. Nah ini 0,02, ya ini 0,02. Karena kolom relasi ini harus sesuai perbandingan koefisien. Di sini berapa? Walaupun tidak ditanyakan. Ya 0,04, karena ini 1:2. Ini 1:2. Tapi ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan ini. Nah, dari sinilah kita akan tahu. Oh, yang ditanyakan yang sisa, ya, yang ditanyakan yang sisa. Jika reaksi berlangsung sempurna, maka masa reaksi yang tersisa adalah yang tersisa. Mohon maaf. Ini mula-mula 0,02, yang berarti 0,02 berarti habis. Nah, ini yang bersisa.
Kamu punya 0,1, yang berhasil 0,04, maka di sini 0,06. Gitu ya. Ini sama, ini sama. Maka apa yang bersisa? Ternyata yang bersisa adalah NH jika sebanyak 0,06 mol yang ditanyakan dalam bentuk massa, ya tinggal mengalihkan massa molarnya ini atau MR-nya ini 17. Itu ya. Itu sebesar 1,02 gram. Ini mas mol kali massa molar atau MR dalam satuan mol per gram. Gram per mol, sorry, gram per mol. Ini jadi jawabannya 1,02 gram. Ini, udah kan? Ini konsep mol sederhana. Berikutnya untuk nomor 35 yaitu tentang masih tentang stokiometri kaitannya dengan gas ya. Dalam wadah bervolume tetap pada temperatur tertentu. Nah, ini dalam wadah bervolume tetap pada temperatur tertentu, pembakaran sempurna 1,4 gram gas X ya. Gas X menghasilkan 4,4 gram gas CO2. MR-nya 44. Jika tekanan parsial gas CO2 pada kondisi tersebut adalah 2 kali tekanan parsial gas X, maka massa molekul gas X adalah, jadi MR-nya ini yang dicari. Ya, MR-nya yang dicari. Bagaimana cara menghitungnya? Karena ini pada volume tetap dan T-nya tertentu, artinya apa? Suhunya juga sama, ya, tertentu sama. Maka tentunya akan berlaku bahwa mol gas X1 dibanding mol gas 2 pastilah sama dengan tekanan gas pertama dibanding tekanan gas kedua. Jadi itu karena volumenya sama, tekanannya sama. Maka kita harus cari molnya dulu. Ya, kita harus cari molnya dulu. Jadi saya ulangi, kita akan cari molnya dulu masing-masing. Ini 1,4 gram gas X dan 4,4 gram. Cuman ini belum tahu molnya karena memang yang kita akan cari adalah massa molarnya. Justru kita akan mencari MR-nya. Ya, tapi harus tahu molnya nanti. Dengan dasar apa? Molnya CO2 dasarnya. Nah, ini kita cari dulu ya. Massa per MR tentunya. Yaitu 4,4, hasilnya 0,1. Nah, ini kalimatnya ini. Karena PCO2 itu ternyata 2 kali PX, ini tadi dikatakan bahwa jika tekanan parsial gas CO2 pada kondisi tersebut adalah 2 kali tekanan parsial gas X, ini kan ini. PCO2 sama dengan 2 kali PX, maka berlaku bahwa mol X ini pasti setengahnya mol CO2. Ya. Mol X ini pasti setengahnya mol CO2. Itu yang kalau kamu membuat PVNRT itu kamu coret begitu pasti akan berlaku macam ini nanti. Yang dicoret apa? Volumenya sama, suhunya sama, R-nya sama, tinggal P dan N kan nanti. Nah, di sana tinggal P dan N nanti berlaku ini. Karena PCO2 itu sama dengan 2 kalinya PX, maka NX sama dengan setengah mol CO2. Statementnya dari ini tadi. Jika tekanan parsial gas CO2 pada kondisi tersebut adalah 2 kali, gitu ya, maka tekanan parsial gas X adalah maka massa molekul gas X adalah ini berlaku ini. Nah, maka kalau begitu mol X-nya berapa? Ya tinggal menghitung setengah dari hasil hitungannya ini tadi 0,05 mol. Setelah tahu molnya, barulah kamu bisa menghitung apa yang ditanyakan, massa molekul gas X, karena massanya adalah sudah diketahui yaitu 1,4 gram gas X, maka massa molekulnya atau MR-nya bisa kamu cari karena data molnya sudah kamu dapatkan, yaitu dengan rumus mol gas X adalah massa dibagi massa molekul relatifnya. Ini kan yang sudah kamu tahu, ini sama ini kan yang kita cari. Maka MR gas X adalah massa dibagi
molnya, masanya 1,4 dibagi molnya ini 0,05. Hasilnya adalah 28. Ini catat. Itu kan? Itu anak-anakku untuk menjawab soal nomor 35 ini. Selanjutnya nomor 36 ya, nomor 36. Yaitu tentang energi ikatan, ya, termokimia, tentang energi ikatan termokimia. Jadi menghitung delta H itu kalau kamu masih ingat teorinya ada 4 cara ya. Pertama dengan kalorimeter, yang dulu saat kita bahas di kelas 11 itu delta H sama dengan MC delta T, gitu kan ya. Per N kalau hasilnya nanti per molnya. Kemudian berdasarkan kalau pembentukan atau delta HF ya, produk dikurangi reaktan atau kanan dikurangi kiri itu jika datanya diberikan data delta HF ya. Kemudian hukum Hess ya, membolak-balik reaksi kalau kita jumlahkan nanti sama dengan reaksi yang kita inginkan atau kita ditanyakan. Nah, itu Hess membolak-balik reaksi jika dijumlahkan sesuai reaksi yang ditanyakan atau yang diinginkan dalam pertanyaan itu. Yang berikutnya adalah menghitung berdasarkan energi ikatan. Ini adalah yang berdasarkan energi ikatan. Ada data energi ikatan CH, CCl, ClCl, HCl, dan reaksinya. Kamu disuruh menghitung delta H-nya ini. Ya. Maka kamu harus bisa menghitung ada apa saja energi ikatan di dalam ini. Dan rumusnya jangan lupa. Kalau datanya energi ikatan, maka rumusnya adalah kalau energi atau energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi ikatan pembentukan. Yaitu yang diputus itu adalah reaktan kiri dikurangi kanan. Pembentukan itu adalah produknya. Ini rumus ini kebalikan dari jika datanya delta HF. Kalau delta HF kan produk dikurangi reaktan atau kanan dikurangi kiri. Kalau justru energi ikatan adalah yang diputus dikurangi yang dibentuk atau reaktan dikurangi produk atau kiri dikurangi kanan. Ini bedanya. Maka dari itu kamu harus bisa jumlah energi ikatannya apa saja sih di sebelah kiri tanda panah atau reaktan gitu. Dan yang di kanan apa saja sih gitu ya. Ini kita akan coba reaksinya macam ini. Ya, ini pembatasnya. Kiri ada ikatan C dengan H sejumlah berapa? 6 ini. Ini 3, ini 3, ada 6. Ya. Dengan C ada 1. Kemudian ada Cl dengan Cl 1. Yang sebelah kanan C dengan H sejumlah 5. Ini 3, ini 2. Terus C dengan Cl ada 1. C dengan C ada 1. Dan H dengan Cl ada 1. Itu energi ikatan yang ada di dalam reaksi itu ya. Yang tadi ini. Maka kalau kita transfer adalah yang diputus C dengan C jumlahnya 1 ini. Ini C dengan C. Ini 6. C dengan H. Kenapa ini ada? 3 dan tambah 3. C dengan H sejumlah 6. Kemudian Cl dengan Cl ini sejumlah 1. Kemudian yang dikurangi sebelah kanan, C dengan H sejumlah berapa? 5 ini. Ini 5. Oh sorry, ini ada C dengan C bukan 5. Ini karena tulisannya C dengan C ya. Ini 1. C dengan C dulu 1. Ini yang C dengan H 5. Ini ya, 3 dan 2, 5. Kemudian C dengan Cl ini, C dengan Cl ini jumlahnya 1 dan H dengan Cl jumlahnya juga 1. Tinggal masukkan angka-angkanya, tinggal menghitung selesai. Itu saja. Nah, ini kalau kita ingin lebih sederhana ya kita sederhanakan. C dengan C ini ada, ya nggak usah dihitung. Lebih mengefisiensikan kita menghitung. Kemudian ini, C dengan H, ini nanti tinggal sini 1, ini kosong. Ini masih ada, ini masih ada, ini masih ada. Itu. Sehingga angkanya, ya, angkanya tinggal ini. CH-nya tinggal 1, CL-CL-nya ini masih, C dengan CL-nya ada 1, H dengan CL-nya ada
1. Karena ini sudah habis, ya, sudah habis. Ini 1, ini kosong, gitu ya. Sehingga kanannya tinggal apa? Ini sama ini. Yang kiri tinggal C hanya jika 1 sama CL dengan CL. Tinggal masukkan angkanya, selesai. Nah, ini angkanya, perhitungannya. Dimasukkan, ini dikurangi, maka kita dapatkan angka ini. Min 197 per mol. Inilah jawabannya. Demikian jika nomor SBMPTN kita, ya, untuk paket tahun 2018 paket 2 ya. Nanti kita akan sambung video yang berikutnya yaitu nomor 37 sampai 40 ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.